Manusia melihat apa yang di luar. Dan dari luar itu makanya manusia menjudge. Sekarang menjadi chaos karena barang itu dikasihi, manusia itu dipakai. Papa Mama senang berjumpa lagi di Bapau, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Saya lagi suka ngeliat sekarang nih anak-anak itu kan udah ngerti barang-barang branded seperti itu ya. Bahkan mereka bisa meng-compare ini loh, bill tagihan waktu mereka makan dengan teman-teman gitu. Kadang kan ada ya, yang di Jakarta mana beda tuh harga tuh gitu. Dan mereka bisa kadang banyak banget juga konten-konten yang menunjukkan, kemarin gua makan di sini nih. Restorannya ini, makanannya ini, misalnya jenisnya apa, gaya negara mana, terus bill-nya berapa, itu ditampilin semua seperti itu. Belum baju, tas. Iya, semua, jam tangan mewah dan sebagainya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ada mungkin levelnya memang segitu, mereka mampu ya dengan itu. Nah, ada juga yang tidak. Nah, apakah sah-sah juga nih misalnya orang yang memang berkemampuan itu untuk memamerkan itu di sosial media, di mana-mana. Itu gimana, Bu? Iya. Menghadapi ini? Jadi sebetulnya kan prinsipnya adalah prinsip being, bukan having. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, dan ketika Tuhan panggil kita pulang, yaitu di dalam being kita sebagai manusia. Manusia ciptaan Allah yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Kristus. Jadi having yang kita punya selama kita di dunia ini, di muka bumi ini adalah titipan. Mau harta, mau anak, mau gelar, mau apapun, bahkan hidup kita adalah titipan yang harus kita kembalikan kepada Dia. Nah, bersamaan dengan itu, yang ada di dalam konsep dunia, bahwa apapun yang saya punya itu milik saya, dan saya boleh gunakan, pakai sebagaimanapun atau Suka-suka saya. sesuka saya, seenak saya, dan itu hak saya. Karena saya pikir itu punya saya. Itu hak saya. Ini uang yang kita punya, kalau saya mau beliin tas branded ya. Itu hasil saya. Iya. Padahal ketika kita bisa berhasil, itu juga Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kesempatan, Tuhan yang memberikan semua kemampuan, ya. Sampai dia bisa mencapai. Sampai kita bisa mencapai seperti itu. Jadi ketika konsep itu sudah salah, maka seluruh arah hidupnya, keputusannya juga salah. Jadi sekarang bagaimana tugas orang tua? Sebetulnya ketika mengatakan kamu punya ini, mama bisa seperti itu. Karena semua dari Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan bagi Dia, bagi Allah, kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena tujuan hidup manusia memang untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri gitu ya. Sehingga ketika semua dipamerkan, yang sekarang istilahnya flexing, dipamer-pamerkan, sebetulnya untuk siapa? Untuk memenuhi kebutuhan siapa? Untuk pengakuan siapa? Iya, untuk karena itu penghargaan siapa? betul, itu kan kadang jadi prestisnya orang kan. Gitu Iya. loh. Jadi kayak mereka merasa kadang meningkatkan derajat. Nah, dan memang kenyataannya gini, kita kalau naik mobil misalnya Alphard lah gitu, dibanding misalnya Avanza, kalau kita ke mall, tukang parkir akan lebih membantu yang mana gitu untuk mencari parkir, seperti itu kan. Dan juga misalnya kalau kita ke toko gitu ya, Pramudiaga, kita misalnya datang dengan baju yang style biasa-biasa aja, tapi dengan tampilan beda dengan orang yang tampilan keren, dan dilihat, wah pakai tasnya ini yang bermerek nih, yang mahal nih, pasti nih belanjanya banyak gitu kan. Langsung Pramuniaganya ramah. Ini memang kenyataan, dan saya pernah menemukan hal seperti ini di mall gitu kan. Nah, itu seperti gimana tuh, Bu? Apakah boleh memang ya udah demi prestis, demi kemudahan, demi kelancaran, Atau bahkan pekerjaan, Bu. Jadi kalau misalnya dia pekerjaannya misalnya sales yang harus dapat deal dengan perusahaan yang besar gitu. Kalau misalnya dia terlalu jelek, terlalu sederhana, mungkin dia orang rekan kerjanya nggak mau kerja sama gitu. Jadi ada tuntutan pekerjaan gitu. Itu gimana? Iya, memang kan dunia melihat apa yang kelihatan. Manusia melihat apa yang di luar.
Dan dari luar itu makanya manusia menjudge begitu, ya. Oleh karena itu penipu-penipu tahu trik ini. Iya. Jadi mana ada penipu yang low profile, iya kan? Jadi ketika dia berpakaian mewah, dia mau nyewa kayak Mercy atau Alphard, karena orang berpikir itu punya dia. Jadi masuk kompleks pun mereka pakai mobil yang ini. Oh iya, yang pakai bagus, mobil padahal mewah. untuk mencuri ya, untuk Padahal merampok. itu pencuri, merampok, ya. Mana ada perampok bawa mobil Alphard? Yang ada kan dia pikir pakai mobil box, ya. Iya. Nah, ketika manusia berhasil ditipu berdasarkan apa yang ditampilkan, manusia tidak lagi cerdas, tidak lagi kritis untuk menilai, untuk melihat orang ini tulus enggak, orang ini jujur enggak. Jadi ketika orang berpenampilan, wah gitu kan, ya kemudian dia bilang pinjem dong uang, pinjem dong, ini pasti percayalah nanti dikembalikan, masa sih uang segitu dia nggak ada. Padahal itu semua pura-pura ya, untuk menipu. Itu kan yang kita lihat di salah satu film kan, ya, Tinder Swindler. Dia menipu dengan kelihatan kan. Iya. Begitu ceweknya mulai masuk ke dalam perangkap dia pinjam kartunya. Nanti saya kembaliin. Wah ya nggak mungkin lah dia private jet ya. Iya. Dia mengeluarkan uang sedemikian besar. Jadi akhirnya wanita-wanita ini terjebak, tertipu. Nah waktu mereka melapor bahwa mereka tertipu, ya orang ini tidak bisa diproses karena jelas waktu mereka pinjamkan uang, pinjamkan kartu itu kan atas seizin. Jadi bukan dicuri ya. Jadi bukan dicuri, atas izin. Nah kenapa kamu mengizinkan? Jadi akhirnya tidak lagi punya discernment, ya kemampuan untuk membedakan apa yang baik, apa yang benar. Jadi kita gampang sekali tertipu untuk melihat kemilaunya ya atau kilauan daripada benda, materi, barang yang kita pikir itu bagus, itu mulia. Betul. Dan kadang-kadang juga kalau kita ngelihat orang yang seperti itu kan susah ya mencari orang yang tulus kadang-kadang di dekatnya kan. Iya, iya. Karena kadang berteman karena ya menginginkan sesuatu dari Iya, orang itu. Iya, jadi kasihan sekali kan kalau orang kaya dia punya teman, dia mesti tahu ini teman karena dia kaya atau memang teman yang karena tulus mau berteman. Karena kan kalau nempel sama orang kaya kan kecipratan lah begitu kan. Nah apakah memang betul-betul berteman karena ketulusan, karena persahabatan. Nah jadi ketika dunia ini sudah mengarahkan kepada bahwa barang lebih penting daripada orang, maka value itu value yang melihat bahwa value itu value yang berlawanan dengan apa yang Tuhan lihat, yang Tuhan nilai dari diri manusia. Nah jadi orang tuh harus bagaimana untuk mengedukasi anak nih supaya dia tuh tidak terjebak dalam hal-hal ini nih, hedonisme, konsumerisme. Iya, hedonisme, konsumerisme, materialisme, narsisisme itu kayaknya saling berhubungan, ya. Nah, jadi memang yang selalu harus kita ingatkan kepada anak bahwa apa yang kita miliki saat ini itu berasal dari Tuhan dan kita harus mengembalikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan itu kita harus bertanggung jawab, ya, karena semua nanti ada pertanggungjawabannya. Bukan artinya kita nggak boleh beli jam Rolex, nggak boleh beli mobil Alphard. Silahkan saja. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa persembahanmu? Kalau engkau pakai jam Rolex, berapa persembahanmu? Berapa yang kau gunakan untuk orang lain? Persembahan nih artinya yang dimasukkan ke kantong persembahan gereja atau gimana? Iya, Bu? apapun itu persembahanmu kepada Tuhan. Bukan berupa uang atau? Iya, artinya uang barang yang dipakai.
Ya artinya mungkin perpuluhan juga ya Bu Iya, ya. iya. Tapi kan sekarang sebetulnya kita nggak boleh melihatnya 10% punya Tuhan, 90% kita bisa Habis-habiskan. foya-foya. 100% itu punya Tuhan. Iya. Jadi ketika kamu pakai secara persentage-nya, kamu baru pakai berapa? Jadi kalau engkau pakai 10%-nya dan engkau katakan 90% itu saya berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang. Ya memang ya nggak apa-apa itu 10%-nya begitu. Jadi bagi saya tuh bukan orang tuh nggak boleh pakai barang. Iya. Nah tujuan dia pakai barang itu untuk apa? Misalnya orang memakai jam yang mahal ya, karena memang sesuai dengan fungsi, sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ya nggak apa-apa, memang dia harus menggunakan barang mahal itu. Ya, jadi kayak tadi di dalam pekerjaan, ya memang dia harus ketemu dengan orang yang Dengan klien yang- seperti itu. Ya dia harus berpakaian menunjukkan bahwa ia berada di level itu begitu. Bukan dia harus berpakaian mahal, tapi menghormati. Kalau dia pakai pakaian yang apa adanya, pakai kaos oblong, pakai t-shirt, justru dia tidak menghargai. Jadi sebetulnya waktu kita memakai segala barang-barang yang ada, itu bukan barang itu yang memberikan nilai kepada diri kita. Tapi sebetulnya kita yang memberikan nilai kepada barang itu. Jadi jangan barang itu memberikan, jadi saya pakai jam yang mahal, diri Saya saya jadi naik. mahal. Jadi naik. Jadi naik. Kalau pakai jam yang murah, Jam murah saya jadi turun. Nggak usah merasa begitu. Saya itu, ya saya tidak dipengaruhi dari barang atau benda apapun yang dipakaikan kepada saya. iya, apakah naik pesawat dengan kelas ekonomi ataukah bisnis itu tidak berpengaruh seharusnya. Iya, ya? tidak mengubah jati diri kita. Itu hal pertama yang harus kita tekankan kepada anak-anak ya Bu ya. Iya, mau naik angkot, jadi turun dari angkot sama turun dari Mercy, itu jalannya mesti sama. Perasaannya harus sama ya Bu ya. Perasaannya Iya, harus iya. sama. Iya. Jadi nggak bisa turun dari angkot kemudian kita nunduk, malu. Kalau bisa kita tutupin muka kita, jangan sampai dilihat orang. Kita jauh-jauh turunnya supaya tidak dilihat. Iya, Tapi misalnya sekolah di sekolah yang keren nih, yang Iya. kelasnya ini ada tuh yang cerita. Jadi waktu itu mobilnya lagi nggak ada lah, gitu ya. Jadi dia akhirnya naik mobil angkutan usaha keluarga gitu, bukan naik yang misalnya mobil pribadi gitu. Dia turun minta diantar jauh dari sekolah. Oh, malu. Jadi dia berhenti dulu, Pak sini aja. Jadi dia milih jalan kaki aja masuk gerbang sekolah gitu loh. Sampai Iya. seperti itu. Iya, Gitu. berarti kan nilai dirinya tergantung dari kendaraan apa yang dipakai. Iya. Iya dong. Mestinya nilai diri dia tidak dipengaruhi dari benda-benda ataupun barang yang dipakai digunakan. Iya. Dan dialah yang harus memberikan nilai kepada barang itu. Yang artinya memang sayalah yang menentukan. Saya mau pakai barang itu karena barang itu berguna, karena barang itu baik. Dan jangan sampai sebuah barang, benda, itu lebih penting daripada orang. Konsep nomor 1, jangan sampai nilai diri anak itu ada pada barang. Iya, Itu kita harus ajarkan ya. iya, Kemudian tadi konsep nomor 2, kalau segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan ya Bu. iya. Jadi ketika itu dipinjamkan, jadi kita tidak merasakan bahwa itu milik saya yang saya bisa pakai Saya sesuka berhak. saya. Ya saya mau buang-buang juga boleh. Ya ini duit-duit saya kok, saya buang aja. Ya nggak boleh. Karena kita harus bertanggung jawab. Karena Tuhan yang memberikan ya. Jadi Iya. Tuhan juga maksudnya menginginkan itu kan untuk mungkin kita berikan kepada sesama, kita membantu Iya. sesama, kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan Iya, seperti itu ya. Iya. Saya ingat ada quotes ya yang mengatakan barang itu untuk dipakai, manusia itu untuk dikasihi. Dan sekarang menjadi chaos karena barang itu dikasihi, manusia itu dipakai atau digunakan gitu Iya, ya. iya. Jadi ya kita harus melihat bahwa manusia atau orang itu lebih penting daripada barang. Dan kitalah manusia yang adalah gambar dan ciptaan Allah yang mulia, yang berharga, itu yang kita harus katakan kepada anak-anak. Sehingga tidak ada apapun di dunia ini
yang menambah atau mengurangi nilai dirimu di hadapan Allah. Ya. Karena engkau begitu berharga sehingga Tuhan menebusmu dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus di kayu salib. Dan sebegitu mahalnya nilai dirimu. Iya. Papa Mama, supaya semakin menjadi berkat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ikuti episode Bapo selanjutnya tetap di berkathidup.net.